Halo netizen, ini adalah Honda N1. Nah, tapi sebelumnya kan kita udah pernah mengulas juga Honda N1. Nah, unit yang ini adalah N1 RS ya. Jadi ini versi sporty dari Honda N1, yaitu salah satu model K-Car Honda yang paling laku di Jepang sana. Dan gue juga ingin berterima kasih kepada Tech Indonesia yang telah meminjamkan unit N1 RS ini untuk kita ulas ini ya. Yuk langsung kita lihat ke interiornya aja seperti biasa. Kuncinya seperti ini, jadi kayak kunci Honda motor ya, karena kecilnya tuh lumayan banget gitu ya. Dan ada dua tombol doang, lock dan unlock. Dan ini juga ada smart entry, jadi cukup klik tombol hitam ini untuk mengunci dan klik lagi untuk membuka. Dia juga ada auto folding mirror ya. Nah, untuk interiornya ini juga nggak jauh beda dibandingin Honda N1 yang biasa ya. Cuma ada aksen-aksen merah atau orange yang senada seperti logo RS dari Honda gitu ya. Untuk jok ini udah pakai bahan yang kayak suede gitu loh ya. Dan aksen-aksen perforated yang berwarna orange di samping ini mengingatkan gue tentang joknya Honda City Hatchback RS yang dijual di Indonesia ya. Jadi warnanya tuh mirip gitu, permainan warnanya itu kurang lebih sama. Dan pengaturannya juga lengkap, ada height adjuster, ada recline, dan ada sliding. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aja. Dan untuk nyalain mesinnya juga gampang, tinggal injek pedal rem dan tekan engine start button di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, udah nyala dan halus sekali walaupun dia mesinnya 3 silinder ya. Oke, kita nyalain AC dulu dan kita langsung bahas interiornya. Untuk setir, dia sedikit berbeda dibandingin N1 standar yang polos aja gitu ya. Walaupun sudah dilapis kulit, tapi untuk yang trim RS ini dia ada stitching atau jahitan warna orange. Begitu pula di bagian spokes bawah, dia ada aksen warna orange. Ada panel glossy di bagian tengah sini dan dia juga pengaturannya tilt aja, belum bisa teleskopik. Dan di sebelah kiri ada tombol-tombol untuk audio steering switch, ganti track, source, angkat telepon, terus ada voice command, ada klakson dan airbag pengemudi juga. Dan di sebelah kanan ada tombol untuk pengaturan MID sekaligus cruise control yang juga sudah adaptif. Jadi dia sudah ada Honda Sensing. Di sini juga ada lane keeping assist. Berikut dengan jaraknya yang bisa kita pilih dengan mobil di depan. Terus di belakang setir juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di belakang setir ada tuas lampu yang otomatis dan defaultnya dia tuh di auto ya. Jadi kalau misalnya kita lagi di auto ya udah dia nggak perlu digeser-geser lagi. Tapi kalau misalnya kita mau nyalain lampu utama full juga bisa. Dan ada switch fog lamp di bagian sini. Ada triple touch signal juga. Dan di sebelah kiri ada tuas wiper, ada intermittent timer, dan ada pengaturan wiper belakang. Untuk instrument cluster juga ini sedikit lebih sporty dibandingin N1 standar ya, karena selain jarumnya yang berwarna merah, latar dari speedometer itu juga gelap gitu. Beda dengan N1 standar yang kemarin kita ulas yang backlightnya putih, tapi dia tetap ada aksen-aksen ala-ala N1. Contohnya kalau kita zoom ke tachometer, di situ ada siluet N1, lucu banget. Dan di sebelah kiri ada tachometer, ada jam digital dengan gear indicator, di tengah ada speedometer dengan fuel gauge, dan di sebelah kanan ada MID yang full color ya. Jadi kita bisa atur MID-nya ini dengan tombol yang ada di setir tadi. Ada trip A, terus ada trip B, dan ada konsumsi BBM rata-rata dari masing-masing trip juga, sisa jarak tempuh, waktu berkendara, kecepatan rata-rata, road sign recognition, dan ada boost gauge juga untuk tekanan dari turbonya. Ada G-force meter, pengingat ganti oli, dan untuk settingannya ini full bahasa Jepang ya. Jadi gua nggak akan otek-otek karena takutnya nanti salah. Dan ada layar blank dengan odometer sama temperatur udara luar. Dan balik ke trip A lagi. Jadi overall ini lengkap sekali MID-nya. Lanjut ke sebelah kanan, dia juga ada door warning indicator,
Ada ventilasi AC yang modelnya 360 derajat seperti ini dengan ring warna orange. Ada cup holder juga di bagian bawahnya sini, dan ada ambient light warna putih. Kalau misalnya kita nyalain lampu senja, ini nyala, ini mati, mungkin karena lagi siang hari jadi nggak begitu kelihatan. Dan ada kayak slot untuk meletakkan kunci smart key-nya tadi. Di bagian bawah sini rame banget tombol ya, ada stability control, sensor parkir, ada lane departure warning, auto emergency braking ini juga bisa dimatiin, dan ada headlamp leveling juga untuk mengatur ketinggian dari sorotan lampu depan. Di bagian bawah sini juga ada kayak tempat naruh barang kecil gitu. Pedalnya masih model gantung, dan ada footrest untuk naruh kaki kiri juga. Di bagian sebelah sini juga ada tuas pembuka kap mesin dan tangki. Untuk door trim ya standarnya kayak car gitu ya, nggak banyak panel empuk, cuma di bagian sini doang, itu pun juga kayak ala-ala Alcantara gitu. Dan ada panel piano black yang panjang di tempat power window switch ya. Untuk power window-nya sendiri dia auto up down, dan ada anti pinch, lengkap dengan pengaturan spion yang bisa dilipat secara elektrik juga. Terus ada window lock, tapi dia nggak ada tombol central locking ya. Untuk kunci itu lo harus dorong switch central locknya ke depan seperti itu. Ada door pocket, bagian pilar juga ada simbol side curtain airbags, ada grab handle, seat belt belum bisa naik turun, sun visor pengemudi, ada card holder di sisi luar, dan di dalamnya ada cermin rias. Spion tengah belum ada dimmer mode-nya, jadi belum ada cetekan manual apalagi auto dimming ya. Cuman dia ada indikator rear seat belt warning. Terus di atas ini juga ada satu lampu kabin yang sudah LED. Sun visor kiri juga ada cerminnya. Ada grab handle, seat belt, dan headrest. Jok depan bisa diatur naik turun. Untuk di bagian tengah, di sini tuh ada tempat untuk head unitnya ya. Dan ngomong head unit di mobil ini tuh aftermarket ya, karena mobil ini waktu diimpor dari Jepang ke Indonesia itu mostly kebanyakan audioless ya. Jadi head unitnya bisa kita pasang sendiri, atau juga di Jepang banyak mobil-mobil yang audioless juga. Dan ya gitulah, ini Android banget. Dan di bagian bawahnya juga ada tombol lampu hazard, ada ventilasi AC lagi yang berbentuk bulat seperti ini, ada tempat penyimpanan, dan ada switch untuk mematikan atau menyalakan icon mode. Di bagian tengah sini juga ada tuas transmisinya ya. Jadi ada transmisi CVT otomatis dengan mode sport, dan untuk penggantian gigi secara manual tadi ada pedal shift. Dan khusus untuk N1 RS dia juga ada varian dengan transmisi manual 6 speed yang cuma ada di trim RS ini aja. Jadi kalau misalnya kalian beli trim RS itu bisa milih antara manual 6 percepatan atau otomatis CVT seperti ini. Tapi untuk di trim lainnya itu automatic only. Dan ada electronic parking brake juga di sini, tinggal injek rem sekaligus tekan ke dalam untuk melepas, dan tarik switch ke atas untuk mengaktifkan. Dan ada brake hold juga. Terus di bagian AC sini dia single zone automatic climate control yang ada mode auto juga. Jadi nanti fan speednya akan menyesuaikan temperatur yang kita pilih. Paling panasnya di 32 derajat Celcius dengan heater, dan ada suhu paling dinginnya di 18 derajat Celcius. Fan speed di sebelah kiri, on off AC di sini, arah AC lengkap ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan. Ada mode AC, sirkulasi udara, defogger depan dan belakang, dan ada heated seats 2 level untuk kedua jok depan. Dan ada ionizer juga ya. Terus lanjut ke bagian bawah lagi, ada 2 buah USB untuk charging, dan ada 1 buat koneksi ke head unit. Ada tempat penyimpanan lagi di sini, tempat penyimpanan yang lebih besar lagi di bawahnya, dan ada power outlet 12 volt juga. Ada cup holder yang ditinggikan gitu biar lebih mudah diraih, dan ada 1 tempat penyimpanan lagi di sini. Dan tengahnya ini sebetulnya lowong ya, nggak ada center console, cuma ada kayak semacam laci gitu atau kayak tray untuk naruh barangnya nyambung ke jok pengemudi. Jadi dia tuh nempel ke jok pengemudi, dan uniknya di bagian apa nih ya, separatornya itu ada Easter egg berupa siluet Honda N1 dan logo N. Lucu banget. Dan ada tempat penyimpanan lagi di sebelah kiri, ventilasi AC 2 buah, airbag penumpang depan,
ada suar juga atau flare, dan ada laci kecil yang untuk glove box. Ya kurang lebih segitu aja untuk di kabin depan dari Honda N1 RS. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Honda N1 RS ini ya. Oke. Nah, untuk di kabin belakangnya ini juga lumayan lega ya, walaupun dia secara ruangnya itu nggak lega-lega banget, tapi it's okay. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan di belakang sini masih ada 5 jari untuk legroom. Jadi overall masih cukup oke. Dan di belakang jok depan itu polos ya, nggak ada seatback pocket kecuali yang di sebelah kiri. Jadi cuma di sebelah kiri doang, dan bahkan kalau di sebelah kiri ada 3, ada yang di atas juga. Dia plafon polos, nggak ada lampu atau gimana ya, lampunya malah ada di belakang sini yang juga sudah LED. Untuk joknya sendiri, kalau yang di depan itu tadi ada ornamen orange dengan stitching warna orange juga, jok belakangnya malah polos banget ya, hitungannya kayak udah nggak ada apa-apa gitu, cuma ada kontur sedikit dan udah, that's it. Seenggaknya ada head restraint. Terus ini juga bisa diatur kerebahannya, ada isofix points, dan seatbelt belakang 3 titik. Ada side curtain airbag lagi juga. Terus ada grab handle di kiri dan kanan. Untuk di bagian door trim, sama seperti di depan, dia full plastik. Bahkan kalau yang di belakang ini lebih polos lagi, karena nggak ada aksen piano black, nggak ada armrest dengan Alcantara, cuma plastik full aja. Dan ada switch power window juga di sini yang turunnya nggak sampai habis. Di bagian bawah juga ada speaker, door pocket dengan cup holder, dan ada handle berwarna chrome. Oke, sekarang kita keluar aja dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Honda N1 RS ini ya. Nah, untuk mesinnya masih seperti tipikal K-Car pada umumnya ya. 660 cc, 3 silinder, tapi unit yang satu ini ada turbonya, jadi ada tenaga lebih lah istilahnya. Dan tenaganya juga walaupun udah pakai turbo, ya nggak bisa dibilang banyak gitu, tetap 64 PS dengan torsi 104 Nm. Karena emang tenaga dari mesin K-Car itu, terutama yang 660 cc ini, baik yang ada yang hybrid lah atau ada pakai turbo lah, itu dibatasi karena ya tadi ada semacam peraturan Keiji Dosha di negara asalnya di Jepang sana. Kurang lebih mirip seperti peraturan LCGC atau KBH 2 di Indonesia ya. Dan untuk transmisi dari mobil ini tadi ada transmisi manual 6 percepatan, atau di unit seperti yang kita lihat ini transmisi otomatis CVT ke roda depan. Ada juga yang versi all wheel drive. Untuk di bagian ruang mesin ini juga rapi, walaupun dia kesannya penuh banget ya, karena emang engine bay-nya itu nggak gede-gede banget. Dan walaupun dia 3 silinder, tapi getarannya cukup minim ya, beda sama 3 silinder mobil-mobil yang dijual di Indonesia. Oke, kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Honda N1 RS ini juga masih bisa dibilang imut ya, karena N1 secara basisnya itu kan emang lucu gitu ya, dengan lampu yang bulat, terus DRL yang bulat gitu. Tapi dengan trim RS ini membuat dia jadi lebih sporty sedikit gitu ya, terutama di bagian grillnya yang modelnya tuh honeycomb grill seperti ini dengan logo RS yang uniknya. Biasanya untuk logo RS kan biasanya ada di kiri bawah, dia malah di kanan bawah ya, jadi cukup beda tempat. Dan lampunya sendiri sama seperti N1 yang biasa ya, cuma dia kayak ada glossy efeknya gitu, gloss black di bagian dalamnya. Jadi untuk ring bulat ini dia lampu sein LED yang switchback dengan DRL, tapi untuk lampu utamanya dia proyektor LED. Dan kalau kita perhatiin di bagian bawah proyektornya itu ada logo N yang menandakan dari Honda N family-nya dari N1 ini, karena ada di luar ada N-Box, N-Wagon, dan N1 juga. Nah, pokoknya rame lah kalau N1 itu. Dan di bagian bumper bawah itu ada aksen kotak yang ada fog lamp LED-nya. Lanjut ke samping, untuk velgnya dia modelnya multi spoke warna hitam seperti ini dengan ban yang berukuran 165/55 R15. Untuk rem depan disc brake, di belakang tromol, dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, third assist, dan brake hold juga ya.
Lanjut ke bagian samping, untuk spionnya juga ini kelihatan lumayan besar ya untuk mobil sekecil ini dengan lampu sein LED di sisi luarnya. Di bagian atas ada antena short pole yang dia offset ya, jadi bukan yang di tengah, bukan di belakang, tapi di kanan depan, khas mobil Jepang banget. Dan ada kayak set body molding di bagian pintu bawahnya gitu ya. Lanjut ke belakang, nah, masih mirip-mirip seperti N1 biasa, cuma ada aksen RS-nya gitu ya. Jadi ada emblem RS di bagian bumper belakang juga kayaknya agak sedikit beda ya. Terutama di bagian aksen reflektornya itu kan ada kotak berwarna chrome dan ada sensor parkir 4 titik. Untuk lampu belakang juga dia LED, lampu senja seperti ini. Terus ada lampu sein LED juga di dalamnya, dan di kotak-kotak ini ada lampu rem dengan lampu mundur. Serta di bagian lampu belakang ini juga kalau diperhatiin tuh ada logo N kecil di bagian situ. Lanjut lagi, di sebelah kiri ada emblem N1, ada wiper dengan defogger belakang, dan untuk membuka bagasinya sendiri dia ada tombolnya, atau di sini tuas ya, dan dia tuas itu nggak di tengah karena ada lampu 4 nomor, jadi tuasnya tuh ada di sebelah kanan, jadi agak offset kayak bagasinya Frit gitu ya. Dan bagasinya sih mirip-mirip seperti Honda E1 biasa ya, lumayan lega untuk sebuah city car atau kei car seperti ini. Dan di bagian bawahnya juga ada tempat penyimpanan dengan tire repair kit, dan jok ini juga bisa dilipat secara rata lantai seperti itu, atau kalau misalnya kita mau ke samping itu juga bisa. Jadi dia ada mode berdiri seperti ini, jadi kita bisa menyimpan barang yang lebih tinggi di belakang sini ya. Jadi nggak cuman joknya yang bisa dilipat rata lantai, tapi bisa dibuat tinggi. Misalnya kita mau muat sepeda atau pot tanaman gitu ya, itu tinggal masukin aja. Jadi ada Honda Ultra Seat juga. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Honda N1 RS tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan sekali lagi gue ingin mengucapkan terima kasih kepada TechRep Indonesia yang telah meminjamkan N1 RS-nya untuk kita ulas ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa.